Zulekha telah kehilangan segalanya karena cintanya yang tak terperikan kepada Yusuf. Setelah kematian suaminya, dia meninggalkan istananya berjalan ke sebuah reruntuhan bangunan, di mana dia hidup menderita, menangis tanpa henti dan terus-menerus melafalkan nama Yusuf. Selama setahun pertama, dia telah menghabiskan perak dan emasnya untuk memperoleh berita tentang Yusuf, hingga dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa ditawarkan kepada para pengembara demi kabar kekasihnya. Seiring tahun berlalu, kemudaan Zulekha memudar. Rambut hitam leganya berubah menjadi putih keperakan. Kulitnya yang dulu segar dan lembut sekarang penuh keriput. Tubuhnya yang ramping menjadi bungkuk di bawah beban cintanya. Dan matanya yang dulu hitam bersinar sekarang buta karena terus-menerus mengeluarkan air mata untuk kekasihnya. Meskipun usianya baru 40 tahun, dia terlihat seperti nenek jompo 80 tahun. Pada akhirnya, Zulekha tahu rute perjalanan harian Yusuf dan membangun pondok ilalang di pinggir jalan yang biasa dilalui Yusuf setiap hari. Di sekeliling pondoknya, ia membuat pagar ilalang yang berderet rapat. Ketika dia menyanyikan ratapan cintanya yang sangat memilukan, setiap bulu ilalang akan ikut bersimpati dan bergesekan membentuk nada yang memilukan. Dia tinggal di dalam pondok itu hanya dengan satu harapan bahwa Yusuf akan melihatnya. Setiap hari ketika tiba saatnya sang wazir lewat, Zulekha akan bergegas keluar dari pondoknya dan duduk di tepi jalan, menunggu cintanya. Namun ketika dia mendengar teriakan para pengawal Yusuf mengumumkan kedatangannya, dia akan terjatuh tak sadarkan diri. Kemudian dia akan kembali sadar dan kembali ke pondoknya untuk menyanyikan lagu-lagu ratapannya. Suatu malam, Zulekha berlutut di hadapan berhala yang telah dipujanya selama bertahun-tahun dan berdoa, "Wahai engkau yang telah kupuja dan setia seumur hidupku, kau yang melihat kehinaanku jika aku tidak bisa bersama Yusuf, dapatkah engkau memulihkan penglihatanku sehingga setidaknya aku bisa melihatnya sekali lagi?" Zulekha terus berdoa seperti itu hingga subuh. Paginya ketika Zulekha mendengar suara kuda, dia berlari keluar. Sewaktu Yusuf mendekat, dia berteriak memanggil Yusuf dari kedalaman jiwanya. Tapi suaranya tenggelam oleh ringkikan kuda dan teriakan orang-orang. Tidak ada yang sedikit pun memperhatikan Zulekha. Patah hati, Zulekha kembali ke pondoknya. Zulekha mengambil batu dan menghancurkan berhalanya sambil menangis. "Engkau bukan apa-apa, engkau hanyalah sebuah batu. Sekarang aku tidak akan mengakui kekuasaanmu yang memalukan dan terbebas darimu selamanya. Dengan bantuan batu yang lain aku akan menghancurkan permata kekuatanmu." Menyusul ledakan yang tiba-tiba, Zulekha menerima cahaya baru. Dia disucikan oleh air matanya. Dengan kesungguhan hati, Zulekha berdoa memohon ampunan darinya. "Wahai cinta, berhala bukan pantulan bayanganmu. Tak ada orang yang akan memujanya. Siapapun yang menyembah berhala berpikir bahwa dia memuja Tuhan. Wahai Tuhan, jika aku selama ini memuja sebongkah batu, hanya diriku sendirilah yang patut disalahkan. Kasihanilah aku dan ampunilah aku. Sembuhkan hatiku dari luka penyesalan dan biarkan aku memetik bunga dari tamannya Yusuf. Wahai yang maha suci, yang membuat seorang raja menjadi budak yang hina dan memahkotai seorang budak dengan mahkota kerajaan." Pada saat itu Yusuf lewat. Mendengar suara ratapan seorang wanita tua, Yusuf tersentuh oleh ketaksimannya dan memerintahkan bawahannya untuk menemukan dan membawa wanita tersebut ke istananya. Ketika wanita dibawa ke hadapan Yusuf, menanya siapa dirinya. "Tidakkah engkau mengenalku? Akulah orang yang memilihmu dari seluruh dunia ini. Dari saat aku melirikmu, orang yang terus mencintaimu sejak itu." "Zulekha, benarkah ini dirimu?" "Wahai Zulekha, apa yang telah terjadi pada dirimu dan kemanakah kecantikanmu? Ketika aku kehilangan dirimu, aku kehilangan kecantikanku juga. Ada apa dengan tubuhmu yang dulu seperti cemara? Berpisah denganmu adalah beban yang terlalu berat untuk kupikul. Dan kenapa matamu menjadi buta? Kehilangan tatapanmu, mataku meneteskan air mata darah hingga mataku tidak lagi bisa melihat. Dan apa yang terjadi dengan seluruh hartamu? Aku berikan kekayaanku kepada siapapun yang membawa kabar tentang dirimu kepadaku.
Sekarang tidak ada yang tersisa kecuali hatiku, dan tidak ada harapan yang kupunya kecuali bisa melihatmu sekali lagi." Terkejut, Yusuf bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak mengakhiri makhluk yang malang ini, dan kenapa Tuhan membuatnya sangat menderita. Sebuah jawaban dari Tuhan datang ke dalam hati. "Yusuf, kami belum mengambilnya karena di dalam dirinya ada dunia dalam cinta kepada orang yang kami sayang. Karena cintanya kepadamu tidak putus-putus, kami juga mencintainya demi engkau. Siapa yang memberimu izin untuk meminta kematian setangkai mawar di taman kami dan menghancurkan sahabat dari beberapa sahabat kami, dia dipenuhi kelembutan hati untuk kamu. Bagaimana mungkin engkau berpikir kami akan mengambil kehidupannya?" Matanya yang terus menangis menjadi saksi cintanya. "Meskipun seumur hidup kami telah menyebabkan dia putus asa, sekarang kami akan membuatnya kembali muda untukmu. Dia telah memberikan jiwanya yang berharga. Jika kami memberkatinya sekarang, perlakukan dia seperti jiwamu." Dengan kuasa Tuhan, Zulaikha kembali muda dan cantik. Matanya yang hitam kembali bersinar, kulitnya kembali berkilau seperti remaja belia 18 tahun, dan keelokannya lebih menggairahkan dari sebelumnya. Kemudian datang perintah Tuhan, "Kami sekarang menyatukan Zulaikha denganmu dalam mahligai perkawinan. Maka ikatkan dirimu padanya dengan simpul abadi." Sinar matahari kebenaran menyambar mata Zulaikha dengan kecemerlangan yang meluap-luap, sehingga Yusuf lenyap di dalamnya seperti sebuah zarah di dalam cahaya matahari. Sang pecinta dan kekasihnya akhirnya menjadi satu. Pernikahan Yusuf dan Zulaikha membuahkan banyak anak dan cucu, serta tahun-tahun kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka berdua. Kemudian suatu malam, Yusuf melihat orang tuanya di dalam mimpi. "Wahai anakku," kata mereka, "inilah saatnya untukmu bergabung dengan kami. Inilah saatnya bagimu untuk menyatu bersama kami di sini." Paginya Yusuf memberitahu Zulaikha mengenai mimpinya. Hati Zulaikha dicekam rasa sakit karena ia tahu apa artinya. Malam itu Yusuf berdoa, "Wahai Tuhan, jangan tinggalkan aku bersama orang-orang yang terlambat. Berilah aku tempat di antara mereka yang paling dekat denganmu." Di hari berikutnya, Yusuf hendak pergi berkuda. Dia baru akan menempatkan kakinya pada pijakan ketika Jibril menempatkan diri sambil berkata, "Cangkir kehidupanmu sudah kosong. Tinggalkan keinginan untuk mengendarai kereta kuda kehidupan dan kembalilah menyatu dengan Tuhanmu." Mendengar itu, Yusuf pun menyerahkan jiwanya. Pada pemakaman Yusuf, Zulaikha tidak kuasa menahan rasa pedih. Dia melempar dirinya ke atas pusara Yusuf dan memanjatkan doa terakhir. "Wahai, di mana engkau kini Yusuf? Tidakkah engkau mengasihani penderitaanku? Engkau tersembunyi di bawah akar mawar, sedangkan aku berada di atas seperti ranting mawar yang berbunga. Engkau telah meresap ke dalam tanah, dan aku ditinggalkan di atas seperti duri dan sekam. Engkau telah pergi begitu jauh sehingga aku tidak dapat memperoleh berita tentangmu dari siapapun. Kehilanganmu menyalakan api di dalam diriku, sehingga asapnya membawa air mata pada mata semua orang. Aku tidak dapat hidup tanpamu." Sambil menekan wajahnya yang basah pada bumi, Zulaikha menciumi tanah, berdoa dengan suara lirih dan menyerahkan jiwanya. Seluruh hidupnya dari awal hingga akhir dikorbankan untuk cintanya.